teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal-soal TWK tentang bela negara. Nah, sebelum ke contoh soalnya, kita bahas dulu apa itu bela negara. Jadi, bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, itu dia teman-teman, pengertian dari bela negara. Di sini kita bakal ngebahas 10 soal tentang bela negara. Sebelum kita ke contoh soal, jadi aturannya nanti aku kasih kalian waktu 10 detik untuk menjawab sebelum kita ke pembahasan. Soal 1, berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dilakukan melalui pembinaan kesadaran bela negara yang bertujuan untuk menanamkan nilai dasar bela negara. Yang bukan merupakan nilai dasar bela negara adalah A. Cinta tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Menjaga kedaulatan negara. Oke, kita ke pembahasannya. Nilai dasar bela negara yang tercantum pada ayat 3 pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, kita lihat di opsi jawaban yang tidak termasuk nilai dasar bela negara adalah opsi E, menjaga kedaulatan negara, karena menjaga kedaulatan negara ini adalah tujuan dari bela negara. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban bela negara bagi setiap warga negara kecuali A. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, B. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, C. UU RI nomor 3 tahun 2002, D. UU RI nomor 20 tahun 2003. Dasar hukum bela negara yaitu yang pertama UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002. Jadi yang bukan termasuk dasar hukum kewajiban bela negara adalah UU RI nomor 20 tahun 2003, option D. Lanjut, soal nomor 3, usaha bela negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak memiliki banyak arti tanpa A. Dihormati negara lain yang berbatas dengan Indonesia, B. Didukung aparatur negara yang jujur dan terbuka, C. Didukung dana yang cukup dari anggaran negara, D. Didukung adanya partisipasi dari warga negara. Kita lihat opsi jawaban A, dihormati negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Ini tidak terlalu tepat. Opsi B, didukung aparatur negara yang jujur dan terbuka. Ini kita perlukan. Tapi kita lihat lagi opsi jawaban lainnya. Yang C, didukung dana yang cukup dari anggaran negara. Ini juga kita perlukan karena untuk persiapan militer untuk bela negara juga kan membutuhkan dana. Opsi D, didukung adanya partisipasi dari warga negara. Nah, ini adalah pilihan yang paling tepat sekali menurut aku karena di sini kan kalau nggak ada partisipasi dari warga negara percuma aja ada aparatur yang jujur, kemudian dana yang cukup kalau warga negaranya tidak mau berpartisipasi. Jadi opsi D kita kunci, kita lanjut ke soal nomor 4. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui titik-titik kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai anggota Polisi Republik Indonesia secara sukarela atau secara wajib, D. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, E. Pengabdian sesuai dengan profesi.
Pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui yang pertama pendidikan kewarganegaraan, kedua pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, tiga pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan yang terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi option kecualinya untuk nomor 4 ini adalah pengabdian sebagai anggota Polri ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Wujud peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara yaitu A. Memiliki cita-cita menjadi TNI, B. Menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal, C. Mengusir warga negara lain yang datang berkunjung ke wilayah Indonesia, D. Melaporkan kepada polisi setiap ada orang yang bersalah, E. Melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. Untuk soal nomor 5 ini kita fokus pada peran serta masyarakat. Nah, di antara 5 option ini yang paling tepat adalah menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Karena menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal adalah langkah awal untuk usaha bela negara. Lanjut soal nomor 6, bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib, D. Pengabdian sesuai profesi. Nah, di sini kita fokus bagi para siswa. Nah, kalau siswa itu kan berarti tentang pendidikan, tentang sekolah ya, teman-teman. Jadi di sini udah jelas banget, berarti pilihan jawabannya adalah option A, pendidikan kewarganegaraan. Soal 7, berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia kecuali A. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara, B. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, C. Merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, E. Merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara. Oke, kita lihat di option jawaban A, untuk menjaga keutuhan wilayah negara, ini udah jelas banget, benar. Kemudian di option B, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, ini juga benar sesuai dengan definisi bela negara. Kemudian yang C, merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, ini juga betul. Kita lihat di option D, merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara. Nah, option D ini kurang tepat karena upaya bela negara dilakukan bukan semata-mata untuk memperoleh kehormatan dari negara saja. Lanjut, soal nomor 8, Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 16 Agustus, C. 3 September, D. 10 November, E. 19 Desember. Jadi, Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember. Ini dimulai pada 19 Desember 1948 ya teman-teman. Opsi jawaban benarnya adalah E, kita kunci. Soal 9, salah satu nilai dasar bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Indikator kemampuan awal bela negara adalah sebagai berikut kecuali A. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. B. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya. C. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. D. Mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. E. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Kemampuan awal bela negara itu ada dua, yaitu secara psikis atau mental dan secara fisik atau jasmani. Adapun indikatornya yaitu yang pertama memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Yang kedua, senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya. Yang ketiga, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Yang kelima, memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Jadi yang bukan merupakan indikator kemampuan awal bela negara adalah
Option D, mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia, karena option D ini adalah indikator cinta tanah air. Soal terakhir, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan aplikasi dari nilai dasar bela negara. A. Cinta tanah air. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Opsi jawaban benarnya adalah B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, selain melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, indikator lain dari nilai kesadaran berbangsa dan bernegara adalah memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, kemudian yang terakhir berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.